Kalau orangnya fasik, sementara dikasih kelebihan, hati-hati, itu istijrot namanya. Kalau orangnya soleh, doanya manjur, berkah, soleh, kesolehannya, itu namanya maunah. Boleh kita menghormatinya, boleh kita memuliakannya, boleh kita mengikutinya, karena beliau adalah orang-orang soleh. Tapi kalau orangnya fasik, meninggalkan syariat, perlu dipertanyakan dulu, gitu. Jangan buru-buru kita mengikutinya. Bisa jadi itu istijrat, tipu daya daripada setan yang diberikan kuasa oleh Allah untuk menjaga, untuk menggoda anak Adam, untuk menggelincirkan akidah manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih kelebihan, menjadi gurur. Nanti gurur itu menjangkit di masyarakat, di jamaah, di umat, pada akhirnya menyesatkan. Kalau sudah menyesatkan, itulah terkena tipu daya setan melalui gurur tadi. Akhirnya lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinilai itu gururnya yang menjadi yang jadi takdir baiknya. Padahal itu semua adalah tipu daya daripada setan. Ya. Jadi itu digambarkan masalah gurur. Terus ikutnya. Dan misalnya pula jika seorang yang jahil pada hakikatnya masa dan intan, maka jikalau ia melihat peniti bermula bertanah kelas berkilat, maka ia sangkalah bahwa peniti itu masa bertanah intan, maka hurur pula di dalam suatu barang. Dan misalnya pula sangkanya saya jahil bahwa barang yang dapat dari pihak ahli bid'ah atau daripada yang mengaku jadi wali, keramat daripada barang yang bersalahan, pada adat sangkanya bahwa itu keramat, padahal itu istidrat, sebagaimana telah tersebut perbedaan antara keduanya, maka inilah hurur pula di dalam suatu barang adanya. Ya, jadi ini dijelaskan lagi. Jadi diperumpamakan lagi oleh pengarang kitab atau musannif kitab Abi Utsman bin Aqil bin Yahya, sebagaimana kita melihat emas dan berlian. Sesungguhnya emas dan berlian serta logam yang lainnya itu berbeda. Ketika kita melihat emas di dalam satu tumpukan, nyelip itu peniti. Nyelip itu peniti. Dari kejauhan kita lihat, maka tampaklah emas. Begitu juga orang yang punya kelebihan. Orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita kena penyakit gurur tadi yang menjadi tipu daya, yang menyesatkan kita. Karena bisa jadi kualitasnya hanya peniti, cuman dikemas dengan emas, bagaikan fata morgana kalau bahasa orang Indonesia. Kalau bahasa fisikanya fata morgana, habis hujan genangan air, kita lihat ada bayangan pelangi. Kita lihat ada bayangan pelangi, indah banget tuh bayangan pelangi, cakep banget di genangan air tadi. Padahal itu hanya bayang-bayang semu. Ketika matahari terbit terang lagi, tuh bayangan hilang. Sama, ini digambarin sebagaimana sebuah peniti nyelip di emas, kita nilainya akan bernilai emas, padahal tidak. Suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibilang istijrat itu ada. Jangan buru-buru kita menilai atau cepat kagum bahkan mengikuti, karena gurur itu atau tipu daya itu mencakup tiga aspek dalam hidup dan kehidupan kita. Nanti bisa menyesatkan kita, bahkan menjadikan su'ul khatimah pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, gurur itu terhadap dunia. Terhadap dunia yang tadi saya jelaskan, dunia cuman alat untuk mencapai tujuan, jangan sampai dijadiin tujuan.
harta kudu punya, tapi jangan jadi sesembahan itu harta. Duit kudu banyak, karena segalanya butuh duit. Tapi ingat, duit bukan segala-galanya. Meskipun segalanya butuh duit, jangan sampai kita jadi penyembah duit. Gitu. Giliran orang punya duit, seringlah kita jelasin masalah itu. Ada gurur yang namanya gurur akhirat. Gurur akhirat, dia lupa dengan hak kehidupannya di alam dunia. Gurur akhirat juga itu nggak boleh. Gua nggak perlu kerja, gua duduk aja sehari semalam di sejadah, melintir tasbih. Ntar juga kan rezeki udah ya ada yang ngatur, Allah. Nggak pakai dicari juga rezeki datang. Ada ikhtiar. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kejar akhirat sekuat-kuatnya, tapi jangan lupain jatah dan nasibmu di alam dunia. Kudu ada usahanya. Al-harakah barokah, pergerakan itu membawa berkah. Jangan bentang-bentang kita udah punya wiridan, punya amalan penarik rezeki, doa penarik rezeki, sholawat penarik rezeki. Kita yakin dengan sholawat tersebut, kita yakin dengan doa tersebut, ya kita yakin dengan bacaan-bacaan tersebut. Kita jadi males. Itu gurur akhirat namanya. Gitu. Benar, Allah yang menjadikan, yang memberikan segala sesuatu. Benar, itu bacaan ada ada fadilah. Betul, semua bacaan ada keramatnya, ada kemuliaannya. Betul, Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran bisa untuk segalanya, betul. Tapi ingat, kita ada bagian untuk berusaha menjemput keinginan-keinginan kita. Allah Subhanahu wa taala mencukupi kebutuhan kita, namun Allah melihat daripada usaha kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat ilmu, mengetahui apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang sama, yang basar, yang kalam. Sama dengan maha mendengar. Basar sama melihat, maha melihat. Kalam maha berbicara. Dari sifat-sifat Allah tersebut kita kenalin. Sifat 20 yang kita pelajarin bukan buat dihafal, tapi perlu dikenalin untuk mencapai hakikat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara jasmaniyah, maka tidak akan nyampe hakikat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang kita kerjakan semata-mata hanya mengharapkan dunia. Tipu daya setan akan membelenggu kita. Pun tipu daya akhirat, gurur akhirat. Ada lagi gurur Allah. Allah, kita juga jangan sampai dikelabuin sama setan. Karena setan itu lebih pinter, Pak, Bu. Setan itu udah duluan diciptain oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu saat iblis ini goda setan, pernah saya kisahkan. Menggoda setan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu nama benernya bukan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, bukan Jailani sebutnya. Jilani. Jilani bukan Jailani. Karena Jilani itu adalah nama wilayah, nama asli beliau adalah Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Az-Zailani. Cuman orang Indonesia kepleset lidahnya jadi Az-Zailani gitu. Karena beliau lahir di Al-Jilani, nama satu kampung di daerah Baghdad atau Irak. Nah, jadi ketika Syekh Abdul Qadir Jailani digoda oleh iblis untuk menghentikan ibadahnya, untuk meninggalkan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala, iblis mengaku sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala kesalahan dan dosa Syekh Abdul Qadir Jailani.
disambit sama Baqi' oleh Syekh Abdul Qadir Az-Jilani. Ini adalah gurur dengan mengatasnamakan Allah. Maka kalau ada orang yang sudah berhenti bersyariat karena dia merasa bisa mengobati, karena dia bisa melihat alam gaib, karena dia merasa berbicara dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, terus dia menghentikan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala, waspada, hati-hati, bisa jadi itu disebabkan oleh gurur. Hatta dia belajar, walaupun dia seorang kiai, walaupun dia seorang ajengan, walaupun dia seorang mama dan lain sebagainya dan seterusnya, kita perlu waspada. Sami'na wa ata'na-nya kita, sami'na terus kita pikir dengan rasio, kita temukan sandarannya di syariat, baru kita putuskan betul-betul kita taati atau tidaknya sebuah kejadian tersebut. Jangan main gampang kagum. Dulu tuh pernah dikisahin kalau orang so tahu kadang-kadang jadinya malu. Ya, orang nih ada kecelakaan di jalan, orang gerumung, tiba-tiba ada wartawan yang ingin ngeliput. Akal wartawan kan banyak, gimana caranya bisa ngeliat orang yang celaka itu siapa, biar jadi sumber berita. Di tengah kerumunan itu, orang itu ya si wartawan itu suruh orang yang lain minggir, minggir, ini orang tuanya korban, supaya dibukain jalan. Yang lain mau nggak mau ngebukain jalan. Pada saat itu dibukain jalan, wartawan udah terlanjur ngaku sebagai orang tua korban. Apa yang terjadi ketika dilongok, yang jadi korban tabrakan adalah anak monyet. Udah terlanjur ngaku jadi orang tuanya. Kira-kira jadi malu nggak? Malu. Ya ini karena tidak mau teliti dulu, nggak mau tabayun dulu, so tahu, ngaku-ngaku, gitu. Ini peringatan ulama. Jangan sampai kita ikut-ikutan dan terjebak ke dalam sifat yang gurur, karena gurur itu bisa jadi akan menjadikan kita su'ul khatimah. Kita lebih percaya sama sebab, kita lebih percaya sama makhluk. Kita lebih yakin sama orang-orang ketimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Betul, man lam yaskurin nas wa lam yaskurillah. Barang siapa enggak berterima kasih kepada manusia, enggak menghormati manusia, sama aja dia enggak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sami'na wa ata'nanya, selama firman Allah Subhanahu wa taala, selama hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na, enggak pakai protes, enggak pakai pikir, dengerin, jalanin. Tapi ketika ada yang terjadi di luar itu semua, sami'na wa ata'nanya, akal kita mainin. Jangan buru-buru narik kesimpulan bahwa itu bagus dan mengikuti bahkan. Gitu. Jadi boleh kita percaya atau yakin dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi perlu kita ingat, selain itu Allah punya sifat yang maha mendengar. Allah sifatnya maha melihat, sama basar kalam dan qadirun, yang memberikan kehendak, memberikan takdir. Sesungguhnya sifat Allah mutlak punya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa menentukan takdir. Makanya ketika terjadi sesuatu atau kita alami atau kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala qada ataupun qadar yang kurang baik dari Allah Subhanahu wa taala, jangan buru-buru nyalahin orang, introspeksi diri kita, balikin kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, agar tidak terjangkit penyakit gurur. Adapun gurur di dalam suatu perbuatan agama yang sungguh yang disangka oleh si jahil akan kebenarannya atau akan bahwasanya taat pada Allah Ta'ala, padahal itu salah
atau maksiat pada Allah Ta'ala. Adapun sangka itu dapat dari sebab kejahilannya. Pada hakikat yang demikian itu beserta lagi dengan mengeluarkan padanya oleh setan yang terlentur adanya. Jadi ini yang tadi saya jelaskan, bahwa gurur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus hati-hati, karena hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita segala manfaat, yang memberikan segala kita jalan keluar. Kalau kita berurusan sama orang, itu semua hanyalah sabab. Jangan kita jadikan akidah, jangan kita jadikan keyakinan, dan akhirnya kita terjebak kepada gurur apabila kita tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai penghujung hayat kita. Jangan salahin Allah kalau ditutup dengan su'ul khotimah. Yang bagaimana contohnya Ustadz? Su'ul khotimah, kalau orang yang narik napasnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat mau dicabut nyawanya datang malaikat Israil memberikan kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, ada kabar berita, kabar gembira untukmu, bahwasanya 72 rasa sakit yang akan engkau alami pada saat ruhmu dicabut atau dijemput olehku atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau tidak merasakan sakitnya. 72 rasa sakitnya, pedihnya ruh dicabut dari jasad. Lalu Rasulullah apakah langsung berterima kasih kepada Malaikatul Israil alaihissalam? Langsung girang? Tidak, Bu, Pak. Rasulullah tetap menangis, membayangkan umatnya bagaimana kalau ruh rasanya dicabut dari raga, mengalami rasa sakit 72 tusukan pedang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Malaikatul Israil, ya Allah, cukupkan 72 rasa sakit untuk umatku, aku saja yang merasakan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan kita pada saat beliau mau dijemput, wafat beliau, rasa sakitnya sudah ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diringankan, sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah sendiri. Tapi Rasulullah di tengah perbincangan dengan malaikat Israil langsung memikirkan kita. Ya Israil, wahai Allah yang menggenggam nyawaku, rasa sakit 72 tusukan pedang yang akan kau berikan kepada umatku pada saat dicabut ruh mereka cukup ditimpahkan kepadaku saja. Ini Rasulullah udah mau meninggal masih mikirin kita, masih mikirin kita, padahal udah enak. Tapi kita yang masih hidup kadang-kadang lalai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguh-sungguhnya. Kita masih terkecoh oleh tipu daya setan lewat kesenangan dunia, lewat tipu daya dunia, lewat tipu daya orang-orang yang menghancurkan akidah kita. Kita lebih cinta datang ke majelis-majelis yang punya bukti. Secara johiriyah kita lebih lebih doyan, lebih mau ngeramein majelis-majelis yang ada buktinya. Dikasih amalan, penarik rezeki, besoknya dapat kontan. Tuh rame tuh majelis taklim yang begitu. Tipu daya, sengaja. Kalau memang orang soleh, orang-orang soleh, benar orang soleh, penuntunnya orang soleh, jelas torikohnya, jelas hakikatnya, jelas ma'rifatnya, seseorang yang kita ikuti, silahkan. Mudah-mudahan min ahlil khair. Tapi ini sebaliknya, belum jelas. Baru hanya kabar berita. Kita lihat kesehariannya, syariatnya belang mentong. Bukan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya, membelakangkan sunnah, mendahulukan adat. Benar? Ada kan yang begitu?
lebih mendahulukan adat ketimbang sunnah. Ini jangan-jangan kita kena tipu daya. Bukan salah mereka, bukan salah orang-orang tersebut. Bisa jadi mereka akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka ada ilmunya. Tapi kita yang sengaja mengikuti, pada saat mereka di penghujung akhir hayatnya diberikan rasa taubatan nasuha. Tapi bagaimana dengan kita? Majelis-majelis taklim yang benar-benar tegak lurus mengajarkan sunnah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ijma ulama yang benar-benar bersandar kepada Al-Quran dan hadis, malah ditinggalin jauh, sedangkan padepokan pada girang, pada ngumpul. Ada padepokan yang benar-benar hakikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak, tapi banyak juga yang sudah berkontaminasi atau sudah bercampur aduk dengan kebiasaan-kebiasaan adat, bahkan mengutamakan adat daripada syariat. Ini akhir zaman, hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup ada doa, ada pertanyaan? Nah, udah ngancem ya.